Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman kelas 9. Selamat ya. Kamu sudah naik ke kelas 9. Artinya kamu sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 7, kelas 8, dan sekarang kelas 9. Jadi, Ibu harapkan kamu, meskipun situasinya lagi COVID seperti ini, kamu tetap membuka-buka buku, mengulang-ulang kembali materi kelas 7, 8, ya. Karena ujian nanti, ujian sekolah, materinya itu dari kelas 7, 8, dan 9. Dan nilai-nilai kamu dari kelas 7 itu nanti dikumulatifkan untuk kamu melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, ke SMA atau SMK misalnya. Jadi nilai semester 5 ini nilai yang sangat mempunyai peranan penting sekali, ya. Jadi Ibu harapkan kamu serius dalam pembelajaran kelas 9 ini. Oke? Nanti kita akan bersama-sama mempelajari materi-materi atau kompetensi yang harus kamu kuasai selama 1 semester ini, ya. Kamu harus tetap semangat meskipun pembelajarannya melalui daring seperti ini. Daring itu bahasa Indonesia dalam jaringan. Ya, dalam jaringan itu terjemahan atau padanan kata online, ya. Ini Bu, ya, guru bahasa Indonesia kelas 9A, B, C, dan mengajar kelas 7AB, ya. Materi-materi apa saja yang harus kamu kuasai selama 1 semester ini? Ada 4 bab. 4 bab materi yang harus kamu kuasai selama 1 semester. Bab yang pertama teks percobaan, bab kedua pidato persuasif, yang ketiga teks cerita pendek, yang keempat teks tanggapan. Bab 5 dan 6 adalah materi kelas semester genap, ya. Kemudian ditambah lagi 1 tentang literasi. Jadi kamu diwajibkan membaca buku fiksi minimal 100 halaman, ya. Seperti waktu kelas 7 ke kelas 8 kan ada kewajiban membaca buku fiksi, ya. Nah, sekarang juga sama. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang buku fiksi, laporannya seperti apa. Oke. Ini materi kelas semester ganjil bab 1 sampai bab 4. Kita mulai dari yang pertama, tentang laporan percobaan. Semalam kamu sudah membaca buku, membuka-buka buku paket atau buku siswa sudah dibacakan? Kemarin Ibu sudah kondisikan di grup. Ibu harapkan kamu sudah membaca buku paket tentang teks laporan percobaan. Ada di halaman 10. Halaman 10 sampai dengan 17 kalau nggak salah, ya. Halaman 19 sampai 20. Nah, untuk yang pertama ini bahasan kita tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan. Ya, mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya, siapa yang sudah tahu mengidentifikasi? Iya, mengidentifikasi itu mengenali. Jadi nanti kamu akan Ibu ajak untuk mengenali informasi-informasi dari teks laporan percobaan. Jadi di teks laporan percobaan itu ada informasi apa saja, ya. Nah, kalau kamu sudah membaca buku semalam, kamu sudah tahu, punya gambaran. Oh, ini teks laporan percobaan. Oh, seperti mirip dengan teks prosedur. Waktu kelas 7 kan kamu sudah belajar teks prosedur, ya. Nah, seperti itu. Dalam mengidentifikasi teks laporan percobaan ini, tentu saja seperti biasa kelas 7 sampai kelas 8 kamu sudah belajar bahasa, jadi ada
ada 4 karakter atau 4 tagihan ya. Misalnya A. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Bahasan yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian kamu harus bisa menyajikan laporan percobaan. Ya. Berikutnya, ini sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama ini, tujuan kita belajar teks laporan, ya. Yang pertama, supaya kamu nanti setelah Ibu jelaskan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kamu nanti mampu atau dapat mengidentifikasi, mengenali isi informasi dari teks laporan percobaan, ya. Kemudian kamu harus dapat menyimpulkan informasi apa saja yang ada dalam teks laporan. Ya, jadi ada 2 tujuannya. Kamu diharapkan mampu mengidentifikasi isi informasi. Apa tadi mengidentifikasi? Ya, mengenali, kamu harus mampu mengenali isi informasi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, kamu harus bisa menyimpulkan isi informasi teks laporan itu apa saja. Ya, ini tujuannya. Berikut kita akan membahas apa itu laporan percobaan dan ciri-cirinya bagaimana. Pengertian teks laporan percobaan. Nama lain dari percobaan itu eksperimen. Ya, nama lainnya eksperimen. Kalau laporan adalah informasi yang diberikan kepada orang yang memberi tugas. Kamu ditugaskan bertanya kepada misalnya kepada petugas perpustakaan untuk pengembalian buku kelas 9 hari apa saja. Ya, misalnya Ibu tugaskan seperti itu. Kamu tanya ke petugas perpustakaan, nanti kamu dapat informasi apa? Kemudian kamu menyampaikan lagi ke Ibu, nah itu namanya laporan. Ya. Teks itu apa? Teks itu tulisan. Kamu kan sudah belajar teks dari kelas 7, kelas 8, ya. Jadi pengertian teks laporan percobaan itu tulisan, bacaan, ya, atau karangan teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, hasil pengamatan, dan penelitian. Ya, jadi ada 3 ini teks laporan, ada teks laporan hasil praktik, ada hasil pengamatan, dan ada hasil penelitian. Yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah kita akan mengidentifikasi hasil laporan hasil pengamatan atau yang lebih sering dikenal observasi. Ya, kemudian teks hasil penelitian atau percobaan dengan nama lain eksperimen. Ya. Oke, ini pengertian teks laporan percobaan. Jadi teks laporan itu teks yang berisi paparan data secara terperinci. Eksperimen itu apa sih? Percobaan itu apa? Kamu kan waktu kelas 7-8 sering mengadakan eksperimen atau percobaan di lab. Khususnya dengan pelajaran IPA, ya, biologi. Eksperimen itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Boleh dicatat, ya. Eksperimen atau percobaan, kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Teorinya apa? Benar tidak kalau dalam zat makanan itu ada benda-benda yang berbahaya? Kamu uji itu. Kamu senang atau kamu suka makan makanan, misalnya makan bakso. Apakah benar dalam bakso itu
ada campuran formalinnya. Nah, itu kamu harus uji coba. Nggak bisa asal, oh iya benar, tidak berdasarkan fakta. Itu bukan percobaan, itu dugaan saja. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, percobaan itu atau eksperimen itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, hasil percobaannya itu kamu laporkan. Laporan kamu itu namanya teks laporan percobaan. Itu berdasarkan eksperimen. Kalau yang berdasarkan pengamatan namanya observasi. Teks observasi sudah dipelajari waktu kelas 7. Ya. Nanti kita bahas sebentar. Ciri-cirinya seperti apa ciri-ciri laporan percobaan? Coba lihat lagi buku siswa. Di buku paket itu ada. Ciri-ciri laporan percobaan disusun berdasarkan fakta. Masih ingat kalimat fakta dan opini? Ya. Kalau misalnya ada kalimat sebuah jeruk lemon mengandung atau mempunyai kandungan vitamin C sekitar 27 mg. Ulangi ya. Sebuah jeruk lemon mengandung vitamin C sekitar 27 mg. Siapa tahu itu fakta atau opini? Iya, itu opini bukan fakta. Mengapa opini? Karena di sana ada kata-kata sekitar. Ya, sekitar itu bukan fakta. Karena kalau fakta itu dapat dibuktikan, sesuatu yang sudah pasti. Kalau sekitar belum pasti, bisa kurang, bisa lebih. Ya, jadi kalimat faktanya seperti apa? Kalimat faktanya, sebuah jeruk lemon mengandung vitamin C 27 mg. Dihilangkan kata sekitarnya. Ya, jadi ciri-ciri laporan percobaan yang pertama harus berdasarkan fakta. Fakta itu apa? Mau dicatat? Ya, catat. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan. Sesuatu yang sudah pasti. Itu fakta. Ya. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Objektif itu sesuai dengan keadaannya. Ya. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau misalnya kamu ingin melakukan eksperimen atau percobaan, apakah benar semua bakso itu mengandung formalin? Ada zat berbahayanya. Ya. Setelah kamu lakukan percobaan, ternyata tidak semua. Hanya ada 5 atau beberapa saja. Nah, kamu harus ungkapkan seadanya. Itu namanya objektif. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, disertai data yang lengkap. Data yang lengkap apa saja? Kalau kamu ingin melakukan percobaan, apakah ada zat yang berbahaya dalam bakso, itu semua yang kamu butuhkan, ya, alat, bahan, ya, kajian teorinya, hasilnya bagaimana, itu harus lengkap, semuanya harus ada, ditulis, dicatat, sampai detail sekali, sampai yang terperinci, sampai yang sekecil-kecilnya. Ya, untuk apa data yang lengkap itu? Ya. Jadi nanti kalau misalnya orang lain yang membaca hasil laporan kamu, itu punya informasi yang lengkap bahwa tidak semua bakso mengandung formalin. Ya. Kenapa informasi lengkap? Karena data yang kamu sajikan itu lengkap. Itu pentingnya, informasi harus lengkap. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya, laporan percobaan kamu tentang apakah ada zat berbahaya pada bakso, ya. Prosesnya, tujuannya itu kamu tulis menggunakan bahasa yang baku.
dan ilmiah. Bahasa yang baku itu bahasa yang seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Ini waktu kelas 7 udah belajar ini. Bahasa baku dan tidak baku, bahasa ilmiah. Ya, bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kaidah itu aturan kebahasaan. Ya, penulisan apotik, mana yang baku, apotik atau apotek? Teori atau teori? Atau atlet atau atlet. Nah, mana yang bakunya? Nah, laporan percobaan harus menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Nanti ada istilah-istilah biologi, ada istilah-istilah miligram. Nah, itu kajian ilmiah ya. Bisa dipahami ya. Ini ciri-cirinya. Jadi ada 4, disusun berdasarkan fakta, harus objektif, disertai data yang lengkap, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Berikutnya, ya, setelah kamu membaca buku paket, halaman 12, di sana ada Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet. Ya. Nah, kamu baca informasi itu buku paket. Kemudian juga kamu baca halaman 17, model laporan percobaan. Nah, nanti setelah kamu baca dan kamu sudah mengidentifikasi isi informasi, sekarang kita latihan. Ya. Baca teks laporan percobaan pada buku halaman 17 sampai 20. Ya, halaman 17 sampai 20. Ya. Nah, catat olehmu informasi apa saja yang kamu temukan pada teks tersebut. Ini Ibu kasih contoh ya. 1. Percobaan atau praktikum jaringan silem dilakukan oleh Safira Nur Fadila dengan kelompoknya di SMPN 1 Dolopo Madiun. Kemudian, apa tujuan Safira Nur Fadila itu membuat eksperimen tentang jaringan silem? Untuk mengetahui apakah jaringan silem pada tumbuhan. Ya, untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Nah, kamu tinggal lanjutkan lagi informasi apa saja yang ada pada teks laporan percobaan, kemudian kamu simpulkan. Ya, bisa dipahami ya. Informasi dan simpulan ini kamu kerjakan pada link Google Form ini, yang ini ya, link ini ya. Dan sebelumnya sebelum membuka ini, pastikan juga kamu sudah absen ya. Oke, ya. Bisa dipahami ya. Coba sekarang kita simpulkan dulu. Simpulkan apa saja ciri-ciri laporan percobaan. Ya, berdasarkan fakta, harus objektif, harus ada data yang lengkap, menggunakan bahasa yang baku. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita teruskan, kita lanjutkan di grup ya. Pertanyaannya dituliskan, nanti kita diskusi di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.